fearless. Setelah penduduk berbondong-bondong menuju perbukitan, maka Mekah terlihat seperti kota tak berpenghuni. Tidak ada aktivitas seperti biasanya. Penduduk Mekah dari kejauhan melihat sambil harap-harap cemas tentang nasib kotanya. Keesokan harinya, Abraha bersama tentara dan gajah-gajahnya melaju untuk memasuki Mekah. Penduduk Mekah yang bersembunyi di perbukitan melihat dari kejauhan pasukan gajah Abraha. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk keluarga Mekah merinding. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Mekah. Raja Abraha dan pasukan gajahnya mulai bergerak mendekati kota Mekah. Suara gemuruh para pasukan dan suara gajah menggema kala itu. Suara gemerincing terdengar semakin keras, pertanda bahwa nasib Mekah segera ditentukan. Raja Abraha dan pasukannya semakin bersemangat untuk segera menuntaskan misinya, yaitu menghancurkan Ka'bah. Setelah pasukan mulai memasuki wilayah terdekat dari kota Mekah, yaitu Wadi Mahsar atau Lembah Mahsar yang terletak antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau lagi berjalan menuju Ka'bah dan tidak mau dikendalikan oleh mereka baik ke arah selatan, utara, atau timur. Setiap mereka perintahkan ke arah-arah tersebut, gajah berdiri dan berlari, dan apabila mereka arahkan ke Ka'bah, gajah tersebut duduk. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir, dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun, pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang rombongan burung dari angkasa. Jumlahnya amat banyak, bahkan tak terhitung. Seketika saat itu juga suasana menjadi mencekam. Pasukan Abraha kaget bukan kepalang bercampur heran sejadi-jadinya karena penasaran tentang apa yang dilihatnya tepat di atas mereka. Setelah semakin dekat sangatlah mengerikan. Karena yang mereka lihat adalah sekumpulan burung yang setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Setiap burung membawa 3 batu. 1 batu diletakkan di paruhnya dan 2 batu lainnya di kakinya. Tiba-tiba batu-batu membara tadi dijatuhkan burung-burung tersebut dengan menargetkan pasukan Abraha. Selain dijatuhkan, burung-burung itu pun melemparkan batu membara tersebut ke arah pasukan Abraha. Di antara paru-paru dan kaki ababil itu terdapat bara api yang sangat panas yang disebutkan berasal dari kerikil-kerikil neraka. Setiap burung membawa 3 batu. Batu-batu itu disebutkan sebesar kacang dan adas. Suara gemuruh dan teriakan kesakitan di mana-mana. Pasukan Abraha lari ke sana kemari untuk menghindar sehingga satu sama lain saling bertabrakan sehingga jatuh sementara hujan batu panas itu terus saja berjatuhan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain pasrah tentang nasib yang menimpa mereka.
Bahkan setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Melihat kondisi itu, semakin panik dan bubarlah pasukan dan berlarian mencari tempat berlindung. Namun sayang, kondisi gurun yang alam terbuka tidak membantu mereka untuk berlindung dari pasukan burung ababil tersebut. Abraha al-Ashram sendiri melarikan diri sementara dagingnya hancur berkeping-keping dan meninggal dalam perjalanan kembali ke Yaman. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 54.